Oke. Sebelum dimulai, aku mau ngajak kita semua buat sama-sama berdoa atas bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Sumatera. Semoga para korban-korban yang berpulang diterima di sisi Tuhan dan diampuni dosa-dosanya. Untuk yang saat ini masih ada di lokasi bencana, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, perlindungan, dan segera mendapatkan jalan keluar. Buat teman-teman yang di perantauan, yang belum dapat kabar dari keluarganya, yang masih khawatir sama kondisi di sana, kalian yang kuat ya. Kita di sini coba bantu dengan apa yang kita bisa, dengan doa, menyumbang, ya. Semoga keluarga selalu dijaga dan mendapatkan jalan keluar dari musibah ini. Ayo kita mulai videonya. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. Kalian pernah dengar kasus Sada Abe gak sih teman-teman? Jadi gini nih, Sada Abe itu adalah seorang geisha yang cantik banget dan dia ini naksir sama cowok. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pacaran dan ngelakuin hubungan badan berkali-kali. Dan cara main mereka ini ekstrim banget teman-teman, yaitu BDSM nih. Sambil mukul, sambil nampar, dan sambil nyekek satu sama lain. Katanya sih biar mainnya lebih enak ya. Nah, suatu malam mereka ternyata kebablasan teman-teman. Dan si cowok ini malah meninggal beneran gara-gara dicekek sama si Sada. Tapi apa yang dia lakuin? Dia tetap tenang, gak ketakutan, dia gak panik ya. Dia ambil pisau dapur, dia potong itu burung sama bijinya. Dia bungkus pakai kertas majalah dan dia masukin ke kantongnya. Selama 3 hari berturut-turut, dia bawa otong itu keliling Tokyo sambil dia makan, sambil dia nongkrong, tidur, dibawa terus seolah-olah itu tuh jimat. Dan ini bukan film teman-teman ya, ini tuh kisah nyata ya. Tapi kasusnya gak cuma sampai di situ, karena ada kisah perselingkuhan, ada kasus prostitusi dan obsesi seksual yang justru bikin kasus ini makin makin kelam. Aku akan ceritain kasus ini ke kalian, teman-teman. Ini dia kasus Sada Abe, pembunuh erotis paling gila di Jepang. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman ya, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Di tahun 1936 di Tokyo, Jepang, ada seorang pria bernama Kichizo Ishida. Dia ini pemilik restoran yang terkenal suka genit sama karyawan dan pelanggan perempuan. Yang padahal dia ini udah punya istri teman-teman ya. Tapi ya emang mata keranjang aja gitu. Lihat yang bening dikit, dia godain. Lihat yang semok dikit, dia deketin. Sampai suatu ketika ternyata dia menggoda perempuan yang salah teman-teman. Waktu itu dia lagi deket sama salah satu karyawannya yang bernama Sada Abe, perempuan cantik yang umurnya 11 tahun lebih muda. Orang-orang ngeliat sejak si Kichizo ini deket sama Sada, dia ini jadi jarang datang ke restoran. Bahkan beberapa kali istrinya juga ngelapor kalau suaminya ini jarang pulang ke rumah. Beberapa orang sebenarnya udah gak heran sama sikapnya si Kichizo ini, karena emang dia ini terkenal genit dan ya mungkin aja dia lagi deket sama perempuan lain. Sampai suatu ketika Kichizo Ishida ditemukan meninggal di sebuah apartemen dengan kondisi tanpa busana. Anehnya, begitu polisi lihat lebih jelas, burung dan biji salaknya juga hilang teman-teman. Polisi pun bertanya-tanya, siapa kira-kira yang ngambil burung itu ya? Dan dengan cepat, Sada Abe jadi tersangka dari kasus ini. Tunggu, jangan skip dulu ya teman-teman ya. Aku bakalan ceritain kasus ini secara detail dan mendalam tentang Sada Abe. Kita bahas dari mentalnya dulu, dimulai dari masa kecilnya. Sada Abe lahir tanggal 28 Mei 1905 di Tokyo, Jepang. Dia ini anak ke-7 dari 8 bersaudara. Nah sayangnya, dari 8 bersaudara itu cuma 4 anak doang yang berhasil hidup sampai dewasa teman-teman. Dan Sada jadi anak yang paling bontot. Bayangin ya, setrauma apa orang tuanya ya setelah banyak anaknya itu yang meninggal. Karena Sada paling bontot, dia jadi anak yang paling dimanja sama emaknya teman-teman ya. Mau apa aja diturutin, minta beli apa aja dibeliin. Walaupun itu hujan badai ya kan, panas terik, neraka bocor. Kalau Sada minta beliin permen, berangkat tuh emaknya tuh ya. Bahkan dia main shamisen aja didiemin sama emaknya teman-teman ya. Padahal tetangga tuh udah pada bilang gini nih, ih bu, kok anaknya nggak dilarang sih main shamisen? Nanti dia gedenya jadi PSK lagi, jadi geisha lagi. Oke, sebelum lanjut, aku akan jelasin dulu konteksnya. Apa hubungan antara geisha, shamisen, dan stigma negatif masyarakat Jepang. Nah jadi sebelum ada stigma jelek itu muncul,
geisha ini sebenarnya bisa dibilang salah satu profesi terhormat teman-teman. Dari zaman kekaisaran Jepang, mereka biasanya punya geisha yang tugasnya menghibur para tamu-tamu kehormatan dari kerajaan. Seterhormat itu tuh profesinya teman-teman. Dan seiring berkembangnya zaman, profesi ini mulai bergeser jadi seniman yang tugasnya menghibur para pelanggan, para tamu di kafe-kafe. Menghibur itu dengan tarian tradisional, bernyanyi dan bermain musik. Nah, alat musik yang sering mereka pakai adalah shamisen. Oke. Selain itu, mereka juga bisa jadi teman sosialisasi, teman ngobrol. Dan sebatas ngobrol aja, nggak lebih gitu ya. Tapi, dari pekerjaan terhormat itu, ada beberapa oknum yang justru memanfaatkan kedekatan mereka sama para pelanggan-pelanggan ya teman-teman. Dengan cara menawarkan udiman badan. Nah, dari situlah tuh timbulnya stigma negatif dari sebagian masyarakat Jepang. Kalau geisha itu sama kayak PSK. Padahal mah itu tuh dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Akhirnya segala ciri khas geisha dari mulai make up yang tebel sampai shamisen itu tuh juga ikut-ikutan jadi stigma jelek di kalangan masyarakat. Makanya begitu si Sada ini main shamisen, para tetangga tuh mikirnya tuh, kok anak itu dibiarin aja ya main shamisen ya, kayak PSK gitu. Kok nggak ditegur ya? Nah, begitu ceritanya teman-teman. Di umur Sada 14 tahun, dia bener-bener jadi anak yang lost control sama keluarganya teman-teman. Bener-bener nggak dikontrol. Karena itu tadi ya, udah dia dimanja, ibunya ini nggak mau dia sedih, nggak mau dia marah. Jadinya dibuahin aja tuh si Sada main kemanapun. Akhirnya, dia sering main di luar teman-teman. Dia jarang pulang ke rumah. Bahkan kumpul-kumpul sama anak-anak yang nggak jelas latar belakangnya nih. Dan bener aja, ketika dia di luar, ternyata dia diperkeos sama teman-teman tongkrongannya. Begitu dia pulang, nangis dan cerita ke orang tuanya, Bu, aku diperkeos sama teman-teman. Mereka malah menghukum Sada Abe dengan mengirim dia ke rumah pelatihan geisha di Yokohama. Mereka berharap dengan dia di sana, Sada bisa belajar sopan santun, bisa belajar tata krama dan etika biar jadi perempuan yang terhormat. Tapi ternyata itu semua nggak berjalan sesuai impian mereka teman-teman. Karena justru ketika Sada di sini, dia kena penyakit kelamin, yaitu sifilis. Jadi, waktu dia masuk ke pelatihan ini, dia diperlakukan lebih keras daripada murid-murid yang lain teman-teman. Kenapa? Karena umurnya udah ketuaan buat belajar jadi geisha. Teman-temannya di sana rata-rata tuh gak dididik jadi geisha dari kecil, atau setelah-telatnya tuh umur 10 tahun lah. Sedangkan si Sada ini enggak ya. Ditambah lagi, lingkungan rumah geisha itu keras banget. Murid-muridnya tuh kompetitif, saling sikut-sikutan, banyak tekanan, dan semuanya dituntut buat jadi sempurna. Dan disinilah hidup Sada mulai hancur secara perlahan. Karena dia dianggap kurang berbakat, kurang anggun, kurang alus, dia diledek, prosesnya dipersulit, dan akhirnya dicap gagal sebagai calon geisha. Alih-alih dia ditugaskan untuk menghibur para tamu dengan tarian atau nyanyiannya, dia malah disuruh untuk tidur sama para tamu dengan harga yang sangat murah teman-teman. Berkali-kali dia gonta-ganti pelanggan, yang bapak-bapak, yang orang tua, yang anak muda, semua udah pernah dia rasain. Sampai akhirnya dia kena penyakit sifilis teman-teman. Selama 5 tahun, dia menjalani hidup yang gak pernah dia minta. Miris banget ya. Yang awalnya ini dia jadi korban pemerkosaan, malah di sini jadi korban pemerkosaan juga gitu ya, tapi secara resmi ya. Di sini dia udah mulai mikir nih, ngapain juga gue pusing. Toh gue juga udah terlanjur rusak, mending gue rusak sekalian aja. Akhirnya setelah dari situ, dia pun keluar dari rumah geisha dan memilih untuk jadi PSK. Tapi setelah dia jadi PSK ya teman-teman ya, dia baru sadar akan satu hal nih. Jadi PSK biasa itu lebih beresiko, karena para tamunya itu nggak dapat peraturan apa-apa. Beda nih ya sama rumah geisha ya. Di sini, di klub biasa ini, banyak tamu-tamu yang memperlakukan Sada kayak binatang teman-teman. Dia dicekek, disiksa, dikasarin, sampai akhirnya dia capek dan memilih untuk keluar dari sana. Suatu ketika, dia dapat kabar kalau orang tuanya ini meninggal. Dan dia memutuskan buat pulang ke Tokyo. Nah di sana dia kepikiran lah buat nyari kerjaan-kerjaan yang halal dan keterimalah jadi pelayan di sebuah restoran. Sampai sini kalian mungkin akan berpikir nih, oh ya udahlah Sada udah aman, ya kan kehidupannya udah normal dan udah bisa cari uang halal gitu kan. Tapi ternyata justru disinilah awal mula kehancurannya teman-teman, sampai nanti dia punya pikiran untuk memotong burung puyuh suami orang. Jadi kalian inget kan dia ini kena sifilis kan? Nah suatu hari, di restoran tempat dia bekerja, dia ketemu sama seorang pria bernama Goro Omiya. Karena mereka saling cinta,
mereka pun akhirnya PDKT. Tapi hubungan mereka nggak bisa lebih jauh dari itu teman-teman. Gara-gara si Goro ini ternyata politikus yang udah berkeluarga. Nama baiknya bakalan hancur kalau ketahuan selingkuh. Makanya mereka cuma bisa sekedar ngobrol dan ngeteh mesra di restoran. Goro ini baik banget sama Sada. Dia ini membiayai kebutuhannya Sada dari mulai beliin makanan, beliin make up, baju-baju, dan ngobatin sipilisnya Sada sampai akhirnya dia sembuh dari penyakit tersebut. Dan gak cukup sampai di situ. Waktu mereka lagi ngobrol-ngobrol santai sambil ngeteh, si Goro nyeletuk gini nih. Sada, daripada kamu kerja sama orang, mending kamu buka restoran sendiri aja. Tenang, nanti saya yang modalin. Dengar begitu Sada kaget dong, karena dia itu nggak punya background apa-apa soal manajemen restoran. Tapi untungnya Goro juga udah nemu jalan keluarnya, yaitu menempatkan Sada untuk training di restoran milik temennya yang bernama Kichizo Ishida. Di 1 Februari 1936, Sada pun akhirnya resmi bekerja di bawah pelatihan dari Kichizo. Awalnya Kichizo ini mentor yang ideal buat Sada, tapi lama-kelamaan Sada baru tahu kalau Kichizo nggak ngerti apa-apa soal restoran teman-teman. Karena selama ini yang megang itu istrinya tuh. Sedangkan tugasnya Kichizo di restoran ini adalah nggak ada teman-teman ya. Dia cuma datang, mantau-mantau dikit, ngelobi-lobi cewek, goda-godain cewek, terus pulang. Semua aja dia godain, dari karyawannya sampai ke pelanggan-pelanggan perempuan. Dan satu-satunya karyawan yang kepincut sama gombalannya si Kichizo adalah si Sada Abe ini teman-teman. Cuma Sada doang nih yang anggap, sepertinya Tuan Kichizo mencintaiku dengan tulus. Padahal enggak, Sada agak. Dia emang Kichizo ini emang buaya gitu ya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pacaran kan. Wah, gelora cinta mereka bener-bener membara teman-teman. Hampir tiap hari tuh mereka nyewa hotel buat berhubungan badan. Kata si Sada, Kichizo ini orang yang ganteng, karismatik, dan permainan ranjangnya ini oke banget. Dan dia belum pernah ngerasain itu sama laki-laki yang lain. Lambat laun, hubungan percintaan mereka makin gila. Bahkan, mereka sampai mengunci diri di hotel selama 4 hari untuk full berhubungan badan teman-teman. Pertanyaannya ya, apa nggak lecet itu otong ya? Mohon maaf. Saking gilanya mereka bermain, bahkan waktu pelayan hotel nganter minuman, permainan mereka nggak berhenti coba. Jadi mereka lagi main nih ya kan, terus pelayannya masuk nganterin makanan gitu. Oh iya mbak, taruh aja di situ. Jadi nafsu sih boleh, tapi jangan kayak temen-temen ya. Waktu hubungan mereka lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya, Sada ingat akan satu hal teman-teman. Kichizo ini pria beristri dan gak mungkin dia ninggalin istrinya. Lalu muncullah bisikan-bisikan setan. Kalau aku tidak bisa memiliki dia, maka tidak ada yang boleh memilikinya. Di suatu malam, Sada pergi jalan-jalan ke alun-alun kota. Di sana, dia nonton teater yang menceritakan tentang perselingkuhan antara pria dengan geisha. Di teater itu, menampilkan adegan si geisha itu menikam pacarnya gara-gara dia lebih memilih istrinya. Di sini Sada mulai terinspirasi nih. Anjir, teater ini kok kayak kisah percintaan gue ya? Apa gue lakuin juga ya ke Kichizo ya? Gak lama dari situ, mereka pun akhirnya ketemuan lagi di hotel. Begitu Kichizo ngebuka kimononya, Sada langsung ngeluarin pisau dan ditempelin ke burungnya Kichizo. Lu pakai ini buat siapa aja, ha? Ngedenger omongan itu, reaksi Kichizo malah ketawa teman-teman. Dia kira Sada ini lagi bercanda. Waktu mereka lagi main, lagi-lagi Sada ngeluarin pisau dan ditempelin ke burungnya nih. Pokoknya, lo cuma buat gue ya. Awas lo kalau lo kasih ke istri lo. Setelah dapat ancaman itu, anehnya Kichizo ini makin terangsang teman-teman. Dari situlah cara main mereka mulai berubah. Dari yang awalnya normal-normal aja, standar-standar aja, berubah jadi BDSM. Nih buat kalian yang belum tahu ya, BDSM itu adalah cara bermain ekstrim untuk mencapai kenikmatan. Nah cara ekstrimnya tuh apa? Ya itu tadi, ya dipukul lah, dicekek lah, disiksa gitu ya. Beda sama orang-orang normal nih. Biasanya orang-orang yang suka sama hal tersebut justru ngerasa terangsang. Dan itu juga yang dirasain sama Sada dan Kichizo. Berkali-kali mereka ngelakuin cara itu. Saling nyekek, saling mukul, saling nyiksa satu sama lain. Sampai akhirnya permainan mereka kelewatan teman-teman. Ketika Sada lagi nyekek leher Kichizo pakai tali kimono, dia terhanyut dalam kenikmatan permainannya teman-teman. Makin dia keenakan, makin kencang juga itu si Sada narik tali itu. Tubuh mereka berdua pun bergetar ngerasain sensasi kenikmatan. Tapi satu hal yang Sada nggak tahu. Badan Kichizo bergetar bukan karena klimaks teman-teman, tapi nyawanya lagi dicabut sama malaikat maut. Perlahan-lahan,
Badannya mulai biru, kejang-kejang, matanya putih, lidahnya melet, tapi Sada, dia malah tersenyum puas sama hal itu, teman-teman. Selain dia klimaks, ada kepuasan batin yang gak bisa dia ceritain. Setelah Kichizo ini meninggal, dia gak panik, dia gak teriak, dia cuma diem dan sadar akan satu hal. Selama ini dia gak pernah butuh Kichizo. Dia gak pernah butuh kasih sayang Kichizo. Yang dia butuhkan adalah cuma otongnya doang. Maka dia ambil pisau yang selalu dia bawa, dia cekek otongnya Kichizo dan dia potong lengkap sebiji-biji salaknya, teman-teman. Apa segitu doang? No, nggak cuma sampai di situ. Dengan santainya, dia bungkus potongan itu pakai selembar kertas majalah, dia ikat, lalu dia kantongin. Dari cairan saus merah yang keluar, dia pakai cairan itu buat nulis di tangan kirinya Kichizo dengan tulisan Sada Kichizo selamanya. Nih ya, buat orang-orang yang tuan selingkuh ya, mending tobat, teman-teman, tobat ya. Baik-baik di luar sana tuh orang pada aneh-aneh ya. Mending kalau yang motong selingkuhan ya, kalau yang motong bini apa nggak nangis darah gitu ya. Di pagi harinya Sada keluar dari hotel dengan perasaan tenang, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi begitu dia nyamperin Goro, dia langsung berlutut, megang tangannya dan nangis-nangis nih. Maaf. Berkali-kali Sada minta maaf. Dia kira Sada ini minta maaf gara-gara deket sama Kichizo, yang padahal Sada ini minta maaf karena karir politik Goro bakalan hancur. Sementara itu, polisi yang berhasil nemuin jasad Kichizo langsung ngelakuin pencarian besar-besaran. Kabar tentang pembunuhan itu geger di seluruh media Jepang. Nama Sada Abe dan Goro Omiya jadi headline dan karir politik Goro langsung hancur saat itu juga. Tiap hari, orang-orang berbondong-bondong datengin kios koran buat dapat update terbaru dari kasus ini. Saking padatnya, beberapa jalan di Tokyo sampai macet parah. Dan waktu kabar lagi panas-panasnya ini ya, Sada Abe lagi ngumpet di sebuah hotel kecil sama otongnya Kichizo. Dia mengaku nih kalau dia tuh sayang banget sama otong itu. Sering dia elus-elus, dia liatin, dan sesekali juga dia masukin ke mulutnya tuh kayak lollipop. Di titik ini sebenarnya dia udah berencana untuk bundir ya dengan lompat dari gunung. Tapi sebelum rencana itu kejadian, dia ditangkap di 20 Mei 1936 di kamar hotelnya. Waktu dia ditangkap ya, gak ada tuh ekspresi panik atau takut dari wajahnya. Dia cuma tersenyum dan bercanda-canda sama polisi. Kalian kaku banget sih, nyariin Sada Abe kan? Nih aku di sini, tangkap aja. Di sini polisinya jadi awkward gitu kan? Nih bener nih cewek anggun kayak gini nih seorang pembunuh nih. Begitu ditanya soal pembunuhan Kichizo, mata Sada langsung berbinar-binar sambil nunjukin otongnya. Nih aku bawa, karena aku nggak bisa bawa kepalanya, jadi aku bawa ini aja. Tanggal 12 Desember 1936, Sada Abe dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan pelecehan jenazah. Dia dihukum penjara selama 6 tahun di penjara wanita Tochigi. Banyak orang-orang yang ngerasa kalau hukumannya ini terlalu ringan buat kejahatan brutal kayak gitu. Tapi, sebagian orang malah memuja Sada kayak pahlawan, teman-teman. Mereka ngeliat kalau Sada Abe ini adalah simbol pemberontakan, simbol emansipasi wanita dalam melawan kekerasan laki-laki. Begitu dia bebas, dia langsung mengganti namanya dan memulai hidup baru sebagai pelayan restoran. Tapi nama dan wajahnya ini udah terlanjur dikenal sama publik. Mereka bahkan makan di restoran tersebut cuma buat sekedar ketemu sama Sada. Tiap kali Sada keluar dari dapur buat mengantar makanan, seketika suasana restoran jadi hening, teman-teman. Ada yang takut, ada yang takjub, dan ada yang bercanda gitu. Umpetin tuh, awas pisau lu umpetin, ntar otong lu dipotong. Di tahun 1969, keberadaan Sada tiba-tiba ini lenyap. Gak ada orang yang tahu di mana atau gimana kabarnya Sada. Sampai suatu hari, seorang sutradara yang berniat untuk memfilmkan kisahnya Sada ketemu Sadanya beneran di sebuah biara. Setelah dari situ, Sada Abe cuma jadi legenda buat masyarakat Jepang. Dari kasus ini masih ada satu hal yang kurang ya teman-teman ya. Gimana kabar otongnya Kichizo ya? Apakah otongnya itu dibalikin lagi atau dibuang nih? Jadi setelah Sada ditangkap, otong Kichizo disimpan di Museum Patologi Fakultas Kedokteran di Tokyo, teman-teman. Dan lepas dari situ, benda itu hilang, gak ada jejak. Karena yang menakutkan itu bukan hantu, teman-teman ya, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Gimana menurut kalian?
apakah kasus ini cuma sekedar obsesinya si Sanda atau justru ini tuh hasil trauma dari masa kecilnya, teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one. Thank you.